Jadi sekarang kita akan keliling di situs Rawabayu ini. Jadi kalau untuk lokasi yang di belakang ini tempat apa Mas ini? Bangunan apa sih ini Mas? Dan memang sosok yang di sini yang saya lihat memang ada di sini Mas. Dan di belakang saya ini adalah tempat petilasan yang berbentuk batu, lingkaran batu. Dan disitulah tempat Prabu Tawangalun bersemedi. Di episode kedua ini, kita akan melanjutkan perjalanan di lokasi Tirta Gangga, Tirta Kaputren, dan rawanya itu sendiri. Di tempat-tempat ini juga tak kalah sakral dari tempat-tempat sebelumnya, yang juga menyimpan cerita, serta ada makhluk astral sebagai penunggunya. Penasaran akan ada kisah apa lagi di episode kedua ini? Tonton terus video kami di channel Mitos Misteri Tanah Osing. Selamat menonton. Sekarang kita berada di Tirta Gangga. Tirta Gangga. Tirta Gangga atau sumber Dewi Gangga. Dari tempat semua yang ada di sini, memang tersakralnya atau yang paling angker adalah sumber yang sebelah sini. Memang aura yang terpancar yang di sini itu memang sangat tajam. Kadang banyak sekali orang yang kesini lewat, ada yang kesurupan, ada yang lewat, ada yang sakit gitu loh. Jadi memang di sini ini adalah Tirta Gangga. Yang saya melihat sosok di sini, dia itu dewi, ya, atau nyai. Dia lagi di sana. Di atas sana sih. Di sumber sebelah situ. Beliaunya? Ya. Di sini memakai baju kuning-kuning. Kuning dan ada lereng-lereng emasnya gitu. Dan rambutnya itu miring seperti ini. Di sebelah sana itu. Kalau auranya di sini cenderungnya positif atau negatif atau seperti apa, Mas? Jadi manifestasi residual energi, Mas. Jadi positif dan negatif gitu loh. Karena banyak sekali orang-orang yang mengambil air ini untuk hal-hal yang negatif juga ada. Hal-hal yang positif juga ada. Untuk sembayangan pun juga ada gitu loh. Berarti tergantung kita niatnya ke sini ya, Mas ya? Iya, tergantung niatnya itu. Saya lihatnya memang seperti itu. Jadi kenapa kalau lewat sini kadang menurut ceritanya itu kadang angker, ada yang kesurupan, ada yang sakit, atau dari segi pandangan tuh memang berbeda dalam memandang ya Mas ya. Memang berbeda kalau kita menatap sumber Gangga ini, Tirta Gangga ini. Ada pesan-pesan mungkin untuk orang yang datang ke sini ketika melewati tempat ini atau seperti apa gitu? Yang saya tekankan memang di sini. Orang mediasi itu bukan mengosongkan pikiran, mengosongkan pikiran gitu kadang. Bukan mengosongkan pikiran dalam segi ngelamun ya Mas. Jadi mengosongkan pikiran dalam segi kita fokus. Konsentrasi fokus. Kadang ada konsentrasi tapi melamun, tapi ini konsentrasi fokus. Jadi misalkan kalau di sini kita itu nggak boleh kosong pikiran. Kita nggak boleh kosong pikiran. Kita harus fokus apa tujuan kita, fokus apa manfaat kita di sini. Sebenarnya seperti itu. Karena Dewi di sini itu tidak suka dengan kayak orang bicara kotor, tidak suka dengan orang yang memiliki perlakuan atau perbuatan yang senonoh. Buat yang pacaran ke sini nggak boleh yang aneh-aneh. Kalau mau ke sini adalah niatnya hal yang positif atau niatnya yang baik. Itu Mas ya. Kalau boleh tanya, kalau beliaunya Putri itu posisinya sedang duduk atau seperti apa? Dia berdiri. Berdiri. Iya, dia berdiri. Dia itu penunggunya hanya satu aja, yaitu Dewi itu aja. Berarti dewinya beliaunya ada di sana. Iya. Jadi saking kuningnya itu sampai terang. Oh iya. Saya nggak ngerti kenapa dinamain Dewi Tirta Gangga, tapi di sini saya melihat memang yang menjaganya adalah sosok nyai atau dewi yang memiliki baju kuning. Dia sangat sederhana sekali,
tapi auranya dari bajunya, dari kulitnya itu memang terpancar. Oh, ya. Kita lanjut lagi ke Tirta Kaputren. Untuk tempat yang selanjutnya, Mas, kita berada di Tirta Kaputren, Iya. atau sumber Kaputren. Kaputren itu kan putri, Iya. putri wanita. Jadi ini ada sumber yang saya lihat itu seperti sumber Sendang Bidadari. Oh. Gitu loh. Padahal ini lagi di siang hari. Iya. Saya melihat di sebelah sini ada dua sosok yang sedang kayak duduk, kakinya itu dicelupin ke air, tapi selendangnya itu mengalir sampai ke sini. Oh, sampai ke mengalir sana. di aliran sini. Iya. Ya. Selendang itu saking lembutnya dia masuk ke aliran pipa ini. Oh, iya. Ada dua gitu loh. Jadi yang menjaga sumber ini memang ada dua sini. Terus dari sumber yang ini saya melihat di sebelah sana, di atas lembah ini. Iya, di bawah pohon bambu-bambu itu. Iya. Mas saya sendiri melihat kayak seperti sosok manusia setengah buaya. Oh. Dia sekarang lagi turun Turun ke arah sini, ke arah kita. ke arah kita. Iya. Maksudnya itu atau itu ada tujuan apa, Mas? Mungkin karena kita lebih paham, kita tahu kepada mereka gitu loh. Jadi dia ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berkomunikasi atau ingin mengalirkan energi kepada kita gitu loh. Jadi sosok yang manusia setengah buaya itu memang tempatnya ada di Rowo itu. Oh, yang di Rowo ini. Iya, itu tempatnya memang. Jadi penghuninya Rowo ini sosoknya seperti itu. Jadi dia jalan dan menuju ke Rowo ini. Mas, kalau saya melihat di belakang kita ini kan ada patung ya, beberapa patung yang memang ada sesajinya dan bunga. Dan satu lagi memang sangat mengusik pikiran atau penglihatan saya itu. Di beberapa patung ini ada diselipkan rokok di mulut mereka. Kenapa itu, Mas? Ada apa? Ini menurut kepercayaan masing-masing. Iya. Menurut kepercayaan agama masing-masing. Iya. Jadi menurut kepercayaan mereka, dia ini diberi sesajen untuk dihormati. Oh. Gitu loh. Dia menghormati, dan ini kan sebagai simbolis, Mas. Iya. Simbolis untuk menghormati tempat ini, gitu. Untuk menghormati tempat ini. Dan konon katanya, kata orang-orang, sumber Kaputren ini tidak boleh dijamah oleh laki-laki atau tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Ya di sumber ini, gitu. Di sumber loh. ini. Ya. Terus jika laki-laki ini cuci muka di sini, itu biasanya akan mengalami kebutaan, gitu. Oh. Karena Jadi seperti itu. Mitos atau ceritanya seperti itu. Iya, gitu loh. Mungkin begini, kan ini kan sumber wanita. Iya. Sumber wanita, jadi tidak boleh dijamah laki-laki. Seperti Gitu itu. loh, tidak boleh dijamah laki-laki. Jadi ini kayak ibaratkan muhrim dan bukan muhrim Ya, gitu loh. ini khusus perempuan lah Khusus ya. perempuan. Kalau mau laki-laki ya mungkin di tempat lainnya kan tadi kita juga ada banyak beberapa sumber seperti itu. Ya, jadi ini sumber khusus perempuan. Sumber putri, sumber Kaputren yang menjaga tadi. Jadi seperti sosok wanita yang kakinya itu dicelupkan ke sumber ini dan selendangnya itu sampai ke situ. Oke, kita lanjut ke Rowonya ya. Memang yang diterangkan ini memang banyak ya, Mas. Iya. Dari Pura Puncak Agung Macan Putih, dari petilasan pertapaan Prabu Tawang Alun, dari pertirtaan sampai ke titik terakhir yaitu di Rawanya. Gitu loh. Jadi dari pertirtaan semua itu dia itu menyatu semua di rawa belakang kita ini. Gitu. Untuk sosok yang bisa ditangkap, yang bisa saya lihat di sini itu memang ada sosok yang dia itu di tengah dia memiliki prajurit manusia tapi badannya itu buaya. Gitu loh. Nah, yang sosok di tengah ini satu prajurit itu 5 pengawal. Satu prajurit 5 pengawal. Iya. Di sini ada 40 prajurit. Ada 40 prajurit dengan masing-masing prajurit adalah 40 pengawal. Iya, 40 pengawal. Nama yang menjaga Rowo ini adalah Nyai Resek. Oh, Nyai Resek. Iya, Dewi Resek. Dia memang tidak suka dengan perlakuan manusia jika dia kesininya bertujuan yang tidak baik. Bertujuan yang tidak baik.
atau bertujuan yang sekiranya untuk merusak wilayah ini gitu loh. Saya tidak suka dengan perlakuan seperti itu. Dan memang yang saya lihat di pinggiran-pinggiran sini, kami lihat banyak sekali kayak manusia pribumi Belambangan. Pribumi Belambangan, dia lagi berjejer menghadap ke rawa ini. Berarti keliling, mengelilingi sekeliling rawa ini, mengelilingi. Kenapa saya bilang demikian? Mungkin pas di pusat energi yang ada di rawa ini kan dingin. Iya. Energi yang ditimbulkan apa namanya itu sosok-sosok itu dia memanifestasikan energinya ke sini. Jadi energi di sini kan positif, Mas. Ya, energi dia negatif. Jadi ingin menetralisir energi dia lah. Intinya seperti itu. Jadi menetralisir energi dia yang negatif bisa menjadi energi positif hanya di rawa ini. Oh, seperti itu. Jadi tadi kan kita waktu datang memang sempat melihat beberapa anak-anak yang sedang mandi di belakang kita ini. Itu menurut sampean atau harusnya seperti apa itu, Mas? Kalau menurut saya, anak-anak di sini kan niatnya bermain gitu. Iya. Niatnya bermain dan tidak berbuat hal yang tidak-tidak. Gitu loh, hal tidak. Itu menurut saya memang aman saja. Cuman sekali lagi perhatian ya. Perhatian, jangan coba-coba berenang di air ini. Gitu loh. Memang air ini kalau misalkan dilihat sangat dalam, tapi kalau misalkan orang yang pandai berenang itu memang apa ya namanya ya biasa aja gitu, nggak mungkin tenggelam gitu. Tapi ada sosok yang di sini memang ada sosok yang jahat, yang sekiranya apa ya, kayak suka mengambil korban gitu-gitu loh. Tapi yang saya lihat di sini belum ada seperti itu. Belum ada. Jadi kalau menurut pengamatan saya itu adalah di rawa belakang kita ini memang bentuknya pinggirannya itu cetek dan tengahnya agak sedikit dalam. Jadi kalau untuk orang-orang atau anak-anak yang sedang bermain di sini memang harusnya memang harus bisa berenang. Dan kalau memang orang-orang yang tidak bisa berenang tidak sangat disarankan untuk mandi atau masuk ke dalam rawa ini karena sangat berbahaya sekali. Karena di dasar rawa ini juga saya melihat bahwasanya dasarnya itu kayak berlumpur seperti itu ya. Endut ya. Yang endut kalau bahasa Jawanya. Dan endutnya itu kalau diukur kata orang dulu memang nggak terhingga dalamnya gitu loh. Iya ya. Jadi cukup warning aja atau perhatian aja agar untuk menghindari sebisa mungkin untuk mandi di lokasi ini gitu. Jadi gini aja. Jadi kalau misalkan kita ke sini tujuan yang utama intinya kita belajar sejarah atau napak tilas. Itu. Yang keduanya kita mengambil manfaat dari sini. Contohnya kita bisa mengambil air, bisa mengalap berkah seperti itu. Dan yang ketiga kita ya cuma bisa menikmati pemandangan ini aja, berwisata gitu loh. Tapi perhatian, jika Anda berwisata jangan sampai membuang sampah sembarangan. Dijaga. Jangan sampai berkata kotor, terus jangan sampai yang meminta tidak-tidak di tempat yang ini. Berandong atau yang lain-lain lah yang menimbulkan energi negatif yang nanti bisa ngantem awake dhewe loh. Oh, gitu. Menghantam diri sendiri. Iya, kayak gitu. Oke, jadi sedulur misteri itu tadi sekelumit cerita yang bisa kita sampaikan di wilayah petilasan atau situs Rawabayu ini. Buat kalian yang ingin berkomentar silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan tombol loncengnya biar terus bisa mendapatkan update video-video terbaru kita. Terima kasih sudah menonton di video Mitos Misteri Tanah Using. Dari kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan keliling di situs Rawabayu ini. Jadi kalau untuk lokasi yang di belakang ini tempat apa, Mas? Bangunan apa sih ini, Mas? Dan memang sosok yang di sini yang saya lihat memang ada di sini, Mas. Di belakang saya ini adalah tempat petilasan yang berbentuk batu, lingkaran batu. Dan disitulah tempat Prabu Tawang Alut